Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Salika dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan sedikit membahas tentang matematika wajib yang berkaitan dengan desil. Selamat menonton. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan desil. Di sini saya sudah mempunyai satu soal yang berbentuk sebuah histogram. Pertanyaannya, tentukan desil ke-6 dari histogram di samping. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus membuat sebuah tabel terlebih dahulu. Kenapa sih harus membuat tabel terlebih dahulu? Nah, tabel di sini, dari tabel ini kita akan dipermudah ya teman-teman, akan mempermudah kita mengerjakan soal tersebut. Kalau tidak membuat tabel gimana sih? Gak apa-apa, tapi pada saat kita mencari topik bawah kelas delta, frekuensi kumulatif, frekuensi, kita akan kesulitan teman-teman. Kita akan bingung mencari nilainya. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel tinggal menulisnya terlebih dahulu. Nah, sebelum menulisnya kita harus menulis judulnya terlebih dahulu. Di sini ada nilai dan juga frekuensi. Kita tulis ya teman-teman, nilai, frekuensi. Gimana sih cara isinya? Kita tinggal lihat angka-angkanya saja ya teman-teman. Di sini ada 72,5. Nah, tulisnya bukan 72,5, tapi kita tambah dengan 0,5, jadi 73. Sampai yang kedua kita kurangi 0,5, jadi ada 75. Terletak pada frekuensi ketiga, kita tulis 3. Begitu seterusnya, di sini ada 76,5, kita kurangi 0,5, kita tambah 0,5 jadi 77, dan selanjutnya ada 80,5, kita kurangi 0,5 jadi 80 pada frekuensi ke-10. Terus ada 80,5 tambah 0,5 81 sampai dengan 84,5 menjadi 84 pada frekuensi ke-16. Nah, ada 85 sampai dengan 88,5 dikurangi 0,5, 88 terletak pada frekuensi ke-8. Dan ada 98,5 ditambah 0,5 menjadi 89 sampai dengan 92,5 kurangi 0,5 menjadi 92. Terletak pada frekuensi ketiga. Nah, setelah kita membuat tabel, kita harus mencari letak datanya. Letak data di sini kita simpulkan letaknya L saja ya teman-teman, biar menulisnya satu L. Desil ke-6 sama dengan, karena ini desil ke-6, kita tulis 6/10 ya teman-teman, kali N. N itu apa sih? N itu adalah jumlah dari frekuensinya. Jadi sebelum kita mencari letak data, kita harus tahu jumlah frekuensinya terlebih dahulu ya teman-teman. Jumlah frekuensinya ada, kita jumlahin terlebih dahulu, ada 3 tambah 10, 13, 13 tambah 16 ada 29, 29 tambah 8 ada 37, 37 tambah 3 ada 40 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukin saja. 6/10 kali 40, kita coret ya teman-teman, jadi 24. 24 ini ada pada kelas berapa sih? Bukan nilainya ya teman-teman yang dilihat, tetapi pada frekuensinya. Nah, 3 tambah 10 13, 13 tambah 16 kan 29. Jadi ada pada kelas 3. Kenapa sih juga pada kelas 2 atau kelas 1? Karena pada kelas ke-1 ini baru 3 dan pada kelas kedua itu baru 13. Nah, kalau pada kelas ketiga itu udah 29, jadi udah melampaui gitu loh teman-teman. Jadi ada pada kelas ketiga ya. Setelah kita tahu dari letak datanya, kita tinggal mencari
itu adalah minimal dari kelasnya, yaitu ada 81 dikurangi 0,5. Jadi 81 dikurangi 0,5. Jadi 80,5 ya teman-teman. Selanjutnya ada ekstra. Ekstra itu apa sih? Ekstra itu adalah frekuensi komparatif, yaitu adalah jumlah dari frekuensi sebelum kelas data. Jadi frekuensinya dijumlahin tapi sebelum kelas data. Jadi cuma kelas 1 dan kelas kedua. 3 tambah 10 ada 13. Selanjutnya ada X. X itu apa sih? X itu adalah frekuensi kelas data. Nah, frekuensi kelas datanya yaitu 16. Yang terakhir ada P. P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu apa sih? Panjang kelas itu adalah banyaknya angka pada setiap histogram. Jadi kita hitungnya enggak 76 kurangi 73 enggak, tapi mulai dari 73, 74, 75, 76. Jadi ada 4 ya teman-teman. Boleh nggak sih hitung dari 70 yang kelas kedua, kelas ketiga, kelas kelima, kelas keempat? Boleh, terserah, karena pasti panjang kelasnya ini akan sama ya. Kalau sudah ketemu semuanya, kita tinggal masukin ke rumusnya. Rumus dari sila ke-6 itu sama dengan L tambah 6/10 ya teman-teman, kali N dikurangi FK per X dikali panjangnya. Nah, N kita tinggal masukin ya teman-teman, 80,5 tambah 6/10 kali 40 dikurangi 13 per 16 kali 4. Kita coba aja nih teman-teman. Nah, di sini 1, di sini 4, jadi kali ini 24 dikurangi 13 itu ada 11. Jadi 80,5 ditambah 11 per 4. Nah, ada 80,5 ditambah 11 per 4 itu 2,75 ya teman-teman. Jadi ada 80,5 tambah 2 itu sekitar 82, 0,5 tambah 0,75 itu ada 1,25. Jadi totalnya adalah 83,25. Oke, terjawab ya teman-teman. Jadi sudah selesai. Jadi kita kalau seandainya kita tidak memakai tabel rule, kita akan bisa menemukannya. Tapi pada saat kita mencari L-nya, FK-nya, F-nya, P-nya, kita akan kesulitan. Oke teman-teman. Sekian pembahasan dari saya.